Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu bergantung kepada rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah izinkan pula kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan memuliakan kita, meninggikan kita di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi, para alul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah di jalannya sampai akhir masa nanti. Semoga kita termasuk pula di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembicaraan atau pembahasan kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuh. Ini ditulis oleh Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris Ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Selesai dari bab Madzukira min atau kalam Syafi'i fi atau Madzukira min tawadhu' Syafi'i wa khudu'i lil haqq. Beliau mengikutinya dengan babu madzukira min wara'i Syafi'i wa ibadatihi. Bab yang diriwayatkan tentang waraknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ibadatihi, dan bagaimana ibadahnya. Warak itu adalah di atas zuhud lagi, yaitu sampai meninggalkan yang halal karena takut mengambil yang haram, meninggalkan yang halal atau yang makruh karena takut membawa kepada yang haram. Jadi yang subuhat dia tidak mau. Inilah waraknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa ibadatihi, dan kekuatan ibadahnya. Biasanya warak itu ketundukan dalam beribadah sangat besar pengaruhnya kepada seseorang. Bagaimana tidak? Karena dia selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, dengan sunnah-sunnah nabinya yang mengawasinya selalu, maka
membuatnya untuk tidak mengambil yang dilarang atau mengerjakan yang ditegah. Seperti yang akan disebutkan contohnya sebagian oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah ta'ala. Mungkin barang itu halal baginya, tapi karena dia khawatirkan atau belum, artinya ada ikhtilaf dalam masalah itu, maka dia ambil yang paling hati-hati. Misalnya orang yang tidak mau mengerjakan sesuatu yang di situ ada syubhatnya. Ini namanya disebut dengan wara'. Qala, kita lihat, qala rahimahullah ta'ala atau qala rawi lil kitab akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi yang meriwayatkan kitab ini dari Imam Ibn Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, sahibul kitab, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Qala hadatsana Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Misri, telah menceritakan kepada kami Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Misri, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga salah satu perawi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i dari gurunya, dan orang yang paling banyak berkhidmat kepada gurunya Imam Asy-Syafi'i di Mesir pada hari-hari terakhir Imam Asy-Syafi'i di sana sampai wafatnya. Qala, dia berkata, kana Asy-Syafi'i rahimahullah sering yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadan, mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 marrah, selalu mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tapi bukan dari wadduha ya. Ini harus dijelaskan, karena istilah khatam di kita wadduha sampai an-nas. Ya mungkin bagi sebagian masih lekat itu. Nah, jadi khatam ni tapi khatam kalau tersebut khatam di kalangan para ulama dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayat beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam. So, kalau tengok telok menggeling sodom. Saju saib aja. Ya kan? Dan dek sakit, dek sibuk. Yang paling masalahnya dek sogan. Banyak dek sogan. Allah musta'an. Jadi beliau mengkhatam, dan waza kullu zalika fi shalah. Diriwayat di sini disebutkan semua itu dilakukannya dalam salat. Dalam salat. Apakah salat wajib, salat sunat, atau salat malam? Wallahu alam. Tapi di riwayat lain dijelaskan bahwa dia itu ini tidak masuk yang dalam salat, di luar salat. Dan ini yang lebih masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi itu yang di luar salat. Kalau di dalam salat mungkin jadi 3. Nah, dalam sehari. Subhanallah. Itu mungkin ini yang membantu, yang membuat beliau bisa khatam sampai 2 kali itu. Pertama, hafalannya yang super kuat gitu. Jadi tidak ada salah. Yang kedua, bacaannya yang super eksekutif. Jadi bacaannya cepat, hafalannya kuat. Ya kalau kita yang tidak hafiz misalnya tidak bisa bayangkan itu. Kadang sebagian hafiz yang bacaannya lambat juga tidak bisa mengerti itu. Karena ada yang membaca tartil, di atas tartil ada tahrid, ada lagi dan sebagainya. Nah kalau sudah membaca dengan bacaan cepat seperti itu, maka itu memungkinkan sekali.
Jelas. Jadi orang yang tidak hafiz akan lambat dibanding yang hafiz. Kemudian yang hafiz yang bacaannya lambat, temponya akan lebih lambat dari yang hafiz bacaannya cepat. Kemudian hafiz yang tidak ada salah sama sekali beda dengan yang banyak salahnya. Kemudian hafiz yang paham dengan yang tidak paham juga akan berbeda. Karena orang yang paham walaupun cepat dia bisa tadabbur dengan cepat. Tapi kalau yang tidak paham harus buka kamus dulu. Mungkin juga yang tidak hafiz kalau baca Quran harus wudu dulu, kan ya? Sebelum wudu lah ke WC dulu. Nah, jadi panjang. Jadi kalau hafiz enggak, dimanapun sambil berjalan dia bisa membaca hafalannya. Maka beruntunglah orang-orang yang Allah berikan hafalan Al-Quran Karim. Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang cepat hafiznya, itu di umur 7 tahun sudah hafiz Al-Quran. Rahimahullah Imam Syafi'i. Dan di Ramadan dia jadikan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Bisa target 2 kali sebulan Ramadannya. Nah, tapi memang harus tafarruq, harus memang kita membebaskan dari kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan yang lain yang sifatnya sifatnya menghabiskan waktu kita, menghabiskan waktu. Tapi kalau kegiatan misalnya sambil nunggu qadai, ini tidak lama ibadah qadai, bisa dimanfaatkan sambil baca Quran. Wallahu a'lam. Dan khususnya di Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Quran. Mungkin ada yang bertanya, bukankah dulu Nabi alaihissalam ketika diminta oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As minta khatam Al-Quran sekali sehari, dilarang oleh Nabi alaihissalam. Nabi hanya mengizinkan khatam sekali 3 hari. Sekarang mana lebih afdal? Khatam 2 kali sehari atau khatam sekali 3 hari? Berkata para ulama, khatam sekali 3 hari lebih afdal. Karena itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari sisi pengaturannya sekali 3 hari lebih ini tadi lebih afdal. Dan yang melakukannya lebih daripada itu juga tidak dilarang. Tidak dilarang. Cuma mana yang lebih utama? Petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi katakan, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi kaum muslimin dan muslimat ini dari sisi pengaturan waktunya. Tapi yang mengkhatam 2 kali sehari misalnya, tentu berlebih dari sisi sering mengucapkan Al-Quranul Karim. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Mungkin Imam Asy-Syafi'i melihat dari sisi ini. Wallahu a'lam. Tapi yang wallahu a'lam yang nyaman hati kita kepadanya adalah yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Abdullah bin Amr meminta, saya bisa khatam sekali sehari, bahkan lebih daripada itu waktu itu. Ya gimana tidak, beliau kan masih ingat ceritanya, dinikahkan ayahnya dengan wanita cantik dan bangsawan. Setelah 3 bulan datang ayahnya, canda apa Abdullah je kau nyanyinya, ma'aibu alaihi fi dini wala khuluqi. Kalau akhlak juga agama ya tidak ada masalah ini. Cuma ciknya munzu tazawwajna, sejak kami menikah, ma rafa ahad al-liham, selimut kan tak pernah singkong dari. Tudung tak pernah dibuka, selimut tak pernah disingkap, tudung tak pernah diangkat. Jadi pagi siang puasa, malam malam qiyamul lail. Jadi walaupun saya ronda kayak bini, puasa kan tak boleh, batal puasa dia. Sah?
Kalau malam, kalau dah kat bini, lolok sulit tulah. Jadi oleh sebab itu, jadi akhlaknya dan agamanya luar biasa. Cuman masalahnya tinggi hak-hak duniawi dia. Maka Nabi tunjukkan kepadanya, dipanggil, ya Abdullah, inna li nafsika alaika haqqah. Dirimu, hai Abdullah, punya hak yang harus kau tunaikan. Perlu istirahat. Tak boleh puasa setiap hari kecuali Ramadan. Kalau Ramadan dia payah puasa tiap hari semua kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mati. Kemudian wa inna li ahlika alaika haqqah. Keluargamu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Ada sebab itu akhirnya itulah yang merubah kembali Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Alat tuanya bawa tekanan dia. Kadang kecilan temur sonawi dulunya. Ya. Waktu bodoh kan semangatnya. Latu bawa taso paso sai. Buka sai tak tolak melanjutkan. Tapi tak apa jalan janji Rasulullah akan melaksanakan. Akhirnya berat baginya setelah tua. Sampainya andainya saya terima dulu rukhsah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi seperti yang tadi disebutkan, rukhsah itu juga harus diterima. Nah, wallahu taala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setiap hari beliau khatam, ini menggambarkan bagaimana sungguhnya beliau beribadah. Padahal ini kan sebagian kita kan beralasan kita sibuk, misalnya yang mengajar Imam Syafi'i juga mengajar. Sah? Kemudian ada yang mengatakan Imam Syafi'i memfatwakan solat jemaah sunat. Imam Syafi'i juga solat berjamaah. Jadi siapa yang bersandar ke fatwa Imam Syafi'i meninggal solat jamaah, tak ikut Syafi'i. No. Imam Syafi'i ketika mengatakan solat berjamaah itu sunat, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dikerjakan. Awak adalah tabiasa. Turun ayat laisa kamitslihi syai'un untuk menafikan sifat, padahal ya Allah Taala untuk menunjukkan sifat. Hanya menafikan, akan ini buat hukum. Kalau sunat untuk ditinggalkan, bukan untuk dikerjakan. Wallahu musta'an. Ya, kalau ini Imam Syafi'i kini nyasil lepas buat sunat gaknya wajib dan nak kalau nya. Sampai wajib banyak ni kan apalagi sunat nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ini artinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah memang fatwanya seperti ke Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ar-rukhs al-fiqhu rukhsatun min ats-thiqat. Fikih itu adalah keringanan yang diberikan oleh orang-orang yang thiqah. Yaitu keringanan yang diberikannya, bukan diringan-ringankan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah yang memfatwakan salat berjamaah sunat itu diriwayatkan oleh Harmalah bin Yahya, muridnya di Mesir. Dia katakan, ra'aitu Syafi'iyyah rahimahullah yusalli fi Masjidil Fustat, salat di Masjid Fustat, yakni Masjid Amr bin al-As, masjid terbesar di Mesir. Masa itu adalah dibangun oleh sahabat Nabi Amr bin al-As. Waddamu yanzifu min basuratihi, dan darah tetap mengalir dari wasirnya. Jadi kena penyakit wasir. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Jadi beliau ketika memfatwakan itu, dia ambil yang maksimal, bukan yang minimal. Ini namanya rukhsatun minas thiqah. Orang yang thiqah, tapi ketika minta fatwa diberikan yang ringan untuk orang, tapi dia mengerjakan yang maksimal. Allah musta'an.